Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang kami cintai, yang kami banggakan dimanapun Anda berada. Berikut ini kami sajikan cuplikan video bersama, namanya adalah Awit Masyhuri, Ketua Mahkamah Front DPP FPI. Ini menarik untuk kita reaction karena apa yang disampaikannya itu betul-betul membagongkan dan di luar nurul. Nah, kita dengarkan bareng-bareng. Betul-betul imat mau cari kebenaran, harusnya dia siap diskusi. Ini enggak, saudara, diundang kabur, bikin acara ngebatalin. Tidak lain tidak bukan, ini adalah kerjaan intelijen hitam. Kita mau diporak-porandakan, kita punya barisan mau dipecah belah, mau diadu domba. Kita sibuk ribut masalah nasab, korupsi merajalela. Kita ribut gara-gara nasab, tanah-tanah kita dikuasai sama oligarki, sama asing dan asing. Gara-gara kita ribut masalah nasab, narkoba menyebar di seluruh penjuru Indonesia. Jawab yang kompak, bahaya Itulah atau tidak? apa yang disampaikan oleh Ketua Mahkamah DPP FPI. Yang pertama adalah selalu menyebut Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani dengan sebutan si Imat. Mereka kompak, mereka selalu bikin narasi untuk mentahkir seseorang. Karena kebiasaan mereka ya seperti itu. Pada saat ada orang yang berani dengan mereka, mereka tidak segan-segan merendahkannya. Jadi mereka itu tahu bagaimana cara merendahkan, menurunkan kredibilitas orang itu dengan cara menyebut orang dengan namanya. Kalau perlu ditambah si Imat. Itu yang pertama. Dan ini kompak dari elit Habib sampai ke grassroots akar rumput ya sama saja. Termasuk para muhibinnya itu. Mereka itu militan, satu komando. Jadi mereka selalu menyematkan nama Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani dengan sebutan namanya saja. Jadi mereka itu seperti itu, terbiasa bikin sesuatu yang merendahkan kiai-kiai pribumi. Dan kita semua tahu bahwa Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani itu pengasuh pondok pesantren, seorang kiai loh. Bagi yang berpikiran waras tentu kita tidak rela seumpama kiai pribumi yang begitu ikhlas, tulus, memberikan pelajaran atau menuntun santri-santrinya untuk melakukan perbuatan yang baik, bisa ngaji, bisa mengerti hukum agama syariat, direndahkan sedemikian rupa hanya karena beda pandangan tentang Habib. Dan mereka seumpama tidak disebutkan nama Habibnya, dulu mereka akan marah-marah. Belum lagi ada penyebutan baru kepada Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani dengan sebutan Al-Kaburi. Jadi sebutan Al-Kaburi itu sekali lagi itu dari atas ke bawah. Mereka itu kompak. Dan itu terencana, terorganisir. Bagaimana mungkin Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani ya dilabeli Al-Kaburi. Padahal yang Al-Kaburi itu ya golongan mereka. Berapa kali mereka diundang, tetapi berapa kali juga mereka selalu mangkir atas undangan yang beredar itu.
Mulai Kesultanan Cirebon, Kesultanan Banten itu kan diundang, juga tidak mau hadir. Terus di Malang juga tidak mau hadir. Terus di UIN Wali Songo juga tidak hadir dulu di Jakarta. Terus mereka begitu semangatnya bikin narasi bahwa Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani itu Al-Kabuli. Yo gara-gara kemarin itu di Robitoh Alawiyah itu kan mengundang. Tapi kan mengundangnya itu kan tidak pakai etika. Mengundang itu seharusnya kan konfirmasi dulu dengan ya bisa atau tidak. Terus kan yang jelas itu tidak netral. Kalau Robitoh Alawiyah itu yang ngundang tidak netral. Seharusnya yang ngundang itu kan pihak-pihak yang netral, seperti pemerintah kan gitu tuh. Kampus itu kan netral. Terus dari segi keamanannya gimana? Selama ini kita semua kan tahu bahwa Habib dan para pengikutnya atau muhibinnya kan tukang persekusi. Ya tentu pikirannya kan macam-macam seorang. Terus UIN Wali Songo Semarang kemarin. Sekali lagi, itu yang membubarkan itu bukan Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani loh. Bukan. Tapi mereka bikin fitnah bahwa yang membubarkan itu adalah Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Narasi yang dibangun mereka seperti itu. Padahal faktanya bukan. Karena didatangi oleh Mabes Polri, karena kondusivitas untuk menjaga kondusivitas keamanan apa-apa itu, terus dibatalkan. Sampai batas waktu yang tidak bisa ditentukan, begitu. Jadi apa yang dituduhkan oleh mereka itu tidak berdasar dan itu mengarah ke fitnah. Menurut analisa kami seperti itu. Memang kalau urusan menjaga statusnya sebagai Habib, mereka mati-matian. Dan kita semua tahu pola-pola yang diterapkan mereka itu seperti apa. Ini semakin menguatkan sebenarnya bahwa mereka itu bukan dzurriyyah Nabi. Karena apa? Terlalu bersemangat untuk menjaga statusnya. Coba kalau mereka itu biasa saja. Selama ini kan bukan rahasia umum lagi. Mereka selalu keluar-keluar bahwa dimanapun mereka berada, mereka selalu mempubliskan bahwa dirinya itu dzurriyyah Nabi. Di dalam tubuh Ane ada darah suci, kan gitu tuh. Dan ini bukan rahasia umum lagi. Makanya pada saat ada yang mengkritisi, mereka akan marah, mencak-mencak, terus mereka ya menghalalkan segala macam cara untuk menjaga nama Habibnya itu, nama statusnya biar tidak luntur, tentu seperti itu. Tetapi pada saat Allah sudah berkehendak, sehebat apapun kalian, maka semuanya akan terbongkar selebar-lebarnya. Dan ini tidak bisa dibendung. Jadi polemik nasab ini terus bergulir sampai kapanpun kita tidak tahu. Ibarat bola panas yang liar siap menghantam siapapun yang berani menghalanginya. Ini menurut analisa kami. Dan lagi-lagi mereka selalu bikin narasi seakan-akan yang memecah belah umat hari ini adalah Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani dan teman-teman. Narasi-narasi yang dibangun mereka itu bukan tanpa maksud dan tujuan. Tujuannya adalah agar orang tidak percaya kepada Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Dan ini apa yang disampaikan oleh Awit Masyhuri ini, Ketua Mahkamah DPP FPI ini sebagai bahan renungan kita semua. Ini perilaku-perilaku muhibin ini luar biasa. Sama dengan
junjungannya selalu menghalalkan segala macam cara untuk apa? Menjaga statusnya agar tidak luntur di mata masyarakat. Dan mereka terus-menerus menjelek-jelekkan, mencaci maki kiai-kiai kita yang notabene justru seperti Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani ini adalah sang pencerah. Pada saat kita kebingungan melihat para habib perilakunya menyimpang, yang kasar selalu mencaci maki pemerintah, selalu bikin onar, selalu bikin heboh, mengatakan presiden goblok, wah, anak cucunya PKI, kan ngeri, ngeri. Ini kalau dibiarkan ya ngeri. Belum lagi distorsi sejarah yang dilakukan oleh kabib-kabib yang mempunyai kepentingan untuk melegitimasi narasi-narasi yang dibangun mereka. Seperti Pangeran Diponegoro, Babut, itu kan harus ada bukti. Buktinya harus ada. Apa itu? Muncullah makam-makam habib, makam-makam palsu yang bertebaran seantero Nusantara. Ini semakin menguatkan bahwa mereka itu memang syarat dengan kepentingan jahat mau menguasai negara Kesatuan Republik Indonesia. Kalau hari ini kita diam, maka selesai sudah, tamat sudah. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah ibarat rumah kita bersama. Tanggung jawab kita bersama menjaganya dari siapapun yang berani merongrongnya. Termasuk mereka-mereka yang mengaku sebagai cucu Nabi. Kalau mereka mau hidup damai dengan kita, ya harus mematuhi konsensus bersama. Jangan berani-berani membelokkan sejarah. Kalau berani membelokkan sejarah, mendistorsi sejarah, maka kami akan bangkit dan akan melawan, tentu seperti itu. Itulah apa yang diomongkan Awid Masyuri, Ketua Mahkamah Front DPP FPI ya, yang sama saja sebenarnya kalau menurut analis kami. Ternyata mereka itu satu kesatuan, kompak, militan, tapi dari segi fitnah, memfitnah, merendahkan orang, mentahkir orang. Dan lagi-lagi mereka selalu menghina kiai-kiai pribumi. Gus Dur saja dihina, apalagi kita, tentu seperti itu. Dan tak luput dari hinaan mereka adalah Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani dengan menyebutnya dengan si Imat dan ditambah lagi Al-Kaburi. Cukup sudah, kalian memang gerombolan orang-orang yang gak jelas. Gerombolan orang-orang yang maunya menangnya sendiri. Gerombolan orang-orang yang selalu bikin narasi untuk membenarkan kelakuan bejat kalian. Sudah cukup. Terima kasih. Tetap NKRI harga mati Nusantara milik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.